Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Karisma Lutfiatul Ilmiah yang akan menemani kalian di episode baru kali ini. Saya akan mempersembahkan sebuah podcast dan kali ini akan membahas mengenai revolusi hijau di Desa Gumukerang, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tahun 1975 sampai 1998 atau pada masa Orde Baru. Apa kabar semuanya? Saya harap selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Ngomongin revolusi hijau di Indonesia, revolusi hijau merupakan program yang mulai diterapkan pada masa Orde Baru dan mulai populer pada tahun 1975. Menurut pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, revolusi hijau adalah proses modernisasi teknik agrikultur melalui pengembangan bibit unggul. Revolusi hijau di Indonesia diwujudkan ke dalam konsep pancausaha tani yang meliputi pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukan yang teratur, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang lebih teratur. Revolusi hijau sendiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian terutama terhadap beras. Peningkatan produksi pertanian ini memiliki asumsi akan meningkatkan kesejahteraan terhadap petani. Jadi teman-teman, pada masa Soeharto, pertumbuhan ekonomi ini semakin ditingkatkan. Salah satu usahanya yaitu dalam kebijakan pertanian. Di mana kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga daya beli dan pendapatan para petani itu juga meningkat. Dalam penerapannya, kebijakan ini memprioritaskan pada swasembada beras yang kemudian semakin meluas menjadi swasembada pangan. Melalui program BIMAS, yaitu intensifikasi dalam penanaman beras, ini memang sudah ada sejak masa Soekarno, tetapi di masa Soeharto ini disempurnakan lagi agar dapat menyediakan berbagai masukan yang dapat membantu para petani, termasuk bibit unggul, pupuk, pestisida, dan kredit. Sehingga upaya ini semakin diintensifkan oleh pemerintah untuk meningkatkan swasembada beras pada masa itu. Dan masyarakat kurang mengenal mengenai gerakan revolusi hijau atau program revolusi hijau, karena gerakan ini atau program ini lebih dikenal dengan program BIMAS. Oke, itu sedikit informasi mengenai revolusi hijau. Jadi tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menceritakan ketertarikan saya mengenai bagaimana sih perkembangan revolusi hijau itu, khususnya di Desa Gumukerang. Apakah sudah berjalan baik atau tidak, dan apa dampaknya untuk para petani serta buruh tani, serta apa permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Oke, kita masuk ke podcastnya, di mana di sini saya sudah memiliki dua narasumber yang memang bersedia memberikan informasi mengenai revolusi hijau di Desa Gumukerang. Oke, narasumber yang pertama, beliau ini seorang kakek berusia 60 tahunan dan merupakan petani asli yang ada di Desa Gumukerang. Nama beliau adalah Kakek Haji Abdul Halim, yang ini ya fotonya. Nah, yang narasumber kedua ini juga seorang kakek, beliau berusia sekitar 71 tahun dan merupakan seorang buruh tani asli di Desa Gumukerang. Nama beliau adalah Kakek Matrawi atau biasa dipanggil Kakek Yul. Nah, itulah kedua narasumber saya yang bersedia dan berkenan serta antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Baiklah, sedikit bercerita mengenai cerita hidup dari narasumber, di mana untuk Kakek Haji Abdul Halim ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan beliau mengenal pertanian itu dari orang tuanya. Dalam artian, pekerjaan pertanian ini atau sebagai petani ini dikenalkan secara turun-temurun. Nah, sedangkan untuk Kakek Yul sendiri, beliau mengenal pertanian ketika ikut PTP karena beliau sebagai seorang buruh tani dan mulai menjadi buruh tani aktif ketika tahun 1978. Informasi yang saya dapatkan dari kedua narasumber sebenarnya memang kurang mengetahui mengenai program revolusi hijau karena mereka lebih mengenal dengan nama sebutan program BIMAS. Jadi mereka ketika saya tanya mengenai revolusi hijau itu apa, mereka menjawab bahwa program revolusi hijau ini sebagai upaya penghijauan terhadap lahan pertanian dengan usaha-usaha seperti pemupukan. Pemupukannya menggunakan pupuk kimia seperti itu, dan ada yang menggunakan racun. Terus juga adanya peminjaman atau kredit dari pemerintah melalui BIMAS tersebut. 71 waktunya itu kan ada perang kan
hama orang itu luar biasa, 7 satunya, sampai penyemprotan dari kapal udara, sampai kering semua karena biar membebaskan hama orang kan dulu. Langsung itu habis orang itu luar biasa kepahitannya rakyat, karena masalahnya kalau yang di pedesaan itu luar biasa anunya itu karena cuma bisa makan sama singkong sama itu waktu itu. Karena sudah kena orang semua, sama orang semua kan, 72, 73. Setelah itu waktu itu kan masih masa panennya kan 7 bulan, itu udah ada pupuk, masih waktu itu belum ada pupuk, cuma yang yang bisa ngasih pupuk dari bahan celetong gitu lah, terus yang bisa mampu membawa ke sawahnya itu. Cuma panennya kan 7 bulan di masa gambungan kan, termasuk pakai anyi-anyi itu tahun 75, baru itu bisa muncul PP5 namanya, jenis padinya. Nggak usah di nggak usah digampung, dipakai aritan kan gitu, masih keblokan kan, bisa jadi padi gabah kan begitu tahun 75 itu gitu. Akhirnya ya PP5 masih waktunya itu harus ada pupuk, mulai 75 ada pupuk, tapi yang pakai pipas kan, harus mendaftar ke desa, harus daftar jadi pertanian itu, bisa ngambil pupuk, beli pupuk kan begitu. Anggaran dari pemerintah itu cuma berapa ya waktu itu, saya tidak ingat lah, lupa, cuma bisa ambil Dimas namanya. Habis itu bisa dipupuk sampai sekarang kan begitu loh gitu. Kalau dulunya kan tanpa pupuk kan, masih masa gambungan 7 bulan bisa panen itu, masih masa anyi-anyi itu. Nah, itu tadi menurut narasumber saya, ternyata sebelum tahun 75 telah terjadi kesengsaraan di kalangan rakyat, khususnya para petani, di mana mengalami permasalahan dalam pertanian, yaitu adanya hama wereng. Sehingga hal tersebut membuat pertanian ini gagal panen dan rakyat itu bingung mau makan apa. Sampai-sampai rakyat itu hanya bisa makan singkong ataupun memakan jagung. Selain itu pula, pada awal diperkenalkannya revolusi hijau di desa tersebut memang kurang begitu menyeluruh, karena diketahui bahwa pada awalnya masyarakat ini hanya menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Jadi masih menggunakan alat seperti ani-ani, terus menggunakan bajak sapi, terus menggunakan pupuk yang organik yaitu dari kotoran sapi, dan alat penyemprotannya pun masih dibuat secara manual, bukan tangki ataupun traktor yang memang sudah terbilang modern. Sabtu nama sama hari Sabtu jadi tahun dalam pada jero pas traktor rajo beli ketor nggak ada ini traktor rajo tabung nggak ada di tahun Sabtu traktor rajo pas mereka traktor rajo di auto BTP lembak pas ngaku notari beli traktor ke mata aku tambah nggak butuh nih akar kari notari pas traktor biasa terus jadi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya program Bimas tersebut sangat membantu para petani dalam membangun pertanian kembali. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya pembelian pupuk yang memang dimudahkan dan adanya pinjaman dari pemerintah untuk para petani saat itu. Tetapi dalam hal ini tidak semuanya merata terhadap para petani. Ada yang mendapatkan dan ada yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bimas pesen zaman dia kan Bimas jadi sekartu dia loh Bimas harus bersewa berjalan ke petani. Kira-kira berasa punya saya berjalan banyak tak ada pak tidak pak dari mana nampak tutur KTP berpotong di kota ada besar nampak saya belum KTP ada besar kisah nampak dia berisah dia besar. Lalu, untuk kegiatan pertanian saat itu, penggarapan lahan didominasi dengan sistem kekeluargaan atau gotong royong.
Jarang sekali petani itu menggunakan sewa buruh tani karena sistem tersebut memang baru-baru ini diperkenalkan atau pada masa reformasi setelah masa Orde Baru. Nah, penggarapan lahan ini pada masa itu pada awalnya menggunakan alat tradisional yaitu nyinggal, yaitu menggunakan bajak sapi. Namun seiringnya berjalannya waktu ternyata sudah ada beberapa teknologi yang menggunakan mesin tetapi mengalami perkembangan tertentu seperti yang dikatakan oleh kakek Iul yaitu lotari. Lalu pada masa sekarang sudah menggunakan mesin yang memang sangat memadai untuk penggarapan lahan pertanian. Dapat disimpulkan bahwa alat-alat maupun teknologi pada masa itu memang kurang merata di desa Gumukerang. Tetapi untuk penggunaan pupuk yang memang pembeliannya itu dimudahkan pada masa itu dibandingkan dengan zaman sekarang. Selain itu di zaman sekarang ini pupuknya terbilang cukup mahal untuk dijangkau oleh para petani yang pendapatannya memang tidak sebanding dengan pengeluarannya. Selain itu, terdapat suka, duka, dan permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para petani di desa Gumukerang. Salahnya persoalan di pertanian itu kadang-kadang kena hama tikus, orang, terus penyakit kuning. Kalau padi, jagung, ya itu dah termasuk hamanya ya tikus. Zaman-zaman dan sekarang dah, kalau dulu jarang, tikus jarang. Zaman Soeharto itu jarang. Dari pupuk ini lagi gitu. Walaupun pakai kandang dulu, pupuk kandang, habis itu masih dipupuk dari pemerintah kan begitu. Baru hasilnya luar biasa sekarang. Memang betul, memang lebih cepat. Masalahnya apa pasti karena itu dari kan kimia. Sekarang itu manusianya banyak diracun dari kimia. Karena disemprot racun kimia yang memabukkan, yang mematikan manusia kan udah banyak, kayak tiudan dulu, zaman Soeharto kan tiudan. Sekarang nggak ada racun tiudan itu, desis, kan begitu kan, dari pertanian itu kan mematikan juga ke manusia. Sapi aja kena desis mati, rumput itu. Nah, mana mau nambah orang beracun kapan regen segera penyakit mati lah. Mun sendiri kapan racun perang dah. Kapan racun sakit betul sakit. Regen cek TV maksudnya. Mau nambah injak kapan regen diudan kapan racun lagi mati lah mau nambah. Mun sendiri gitu terkau gitu kapan racun macam racun. Itulah suka duka yang dialami beliau dari dampak penggunaan pupuk, dampak penggunaan racun, kesulitan, kemudahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang yang dirasakan dalam bidang pertanian. Untuk kesejahteraan memang tidak dapat dipungkiri dari segala permasalahan dan kemudahan yang dialami oleh para petani. Menurut mereka ini lebih sejahtera atau memang lebih enak dengan kebijakan yang ada di masa Soeharto. Jauh yang menanam bola, bagi guru pintu lantai. Karena melikul berambak bukan dia musa dia. Dah butuh malaran kita bisa kita buka deh. Jauh nemu, larang. Tanpa tani tak imbang pun dengan kepel. Itulah pernyataan dari beliau-beliau yang memang dalam permasalahan pupuk sistemnya lebih mudah pada zamannya Soeharto dibandingkan zaman sekarang. Dari kemudahan itu membantu dalam meningkatkan produktivitas beras yang dalam hal penggunaan pupuk sendiri akan membantu menyuburkan tanaman dan mempercepat perkembangbiakan tanaman. Karena dalam setahun itu dapat panen sekitar 3 kali. Sedangkan pada zaman sekarang petani itu merasa kesulitan dalam mendapatkan pupuk karena harganya yang terbilang sulit dijangkau atau mahal. Lalu, tanggapan beliau mengenai generasi muda yang kurang meminati bidang pertanian saat ini, hal itu memang sudah lumrah terjadi dan tidak apa-apa karena adanya perkembangan zaman yang pesat ini, tentu pekerjaan semakin beragam, bergengsi, dan ada basic pendidikan yang tinggi. Maka dari itu, sudah menjadi prioritas tertentu bagi pemuda masing-masing dalam memilih pekerjaan atau karir yang digeluti, asalkan pekerjaan itu sesuai dengan minat dan tentunya halal.
Baiklah, dengan ini informasi mengenai revolusi hijau di Desa Gumukerang sudah dicukupkan dan saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan berbagi pengalaman dan waktunya untuk memberikan informasi ini. Sebagai penutup, semoga dengan adanya podcast ini, aspirasi para petani dapat didengar dan memberikan kesadaran terhadap generasi muda agar lebih mendalami pertanian dengan memadukan teknologi yang dapat membantu mengembangkan pertanian. Sekian dari saya, semoga hari kalian menyenangkan. Thank you sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Let's close it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.